18 September 2024, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran genap berusia ke-64 tahun. Dalam puncak pelaksanaan Dies Natalis ini, Fikom Unpad menggelar orasi ilmiah dan dihadiri oleh PLT Rektor Unpad sekaligus Rektor terpilih Unpad, Prof. Aris Samsul Aksan Kartasasmita, Dekan, para wakil dekan, dosen tenaga kependidikan dan mahasiswa Fikom Unpad. Dalam kegiatan ini, disampaikan sejumlah capaian Fikom Unpad hingga tahun 2024 yang dibacakan oleh Wakil Dekan 1 Fikom Unpad, Profesor Atwar Bajari. Yang dilanjutkan, orasi ilmiah Dies Natalis ke-64 Fikom Unpad dengan orator Insinyur Suryo Pratomo, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Singapura, yang mengangkat tema disrupsi kecerdasan buatan. Dalam paparannya, Insinyur Suryo Pratomo mengajak Fikom Unpad untuk berperan aktif dalam menyiapkan visi hukum kebijakan dan SDM dalam menghadapi perkembangan kecerdasan buatan di masa depan. Sementara itu, orator kedua sekaligus Dekan Fikom Unpad, Dr. Dadang Rahmat Hidayat, mengangkat tema penyiaran dan kebangsaan dalam orasinya. Sementara itu, PLT Rektor Unpad sekaligus Rektor terpilih Profesor Arif Samsul Aksan berharap kontribusi Fikom untuk masyarakat tetap dilanjutkan dan semakin dapat dirasakan oleh masyarakat. Tak hanya itu, dirinya mengapresiasi rangkaian kegiatan Dies Fikom Unpad yang diselenggarakan sebagai modal untuk terus berkembang. Ya, pertama-tama tentu kami mensyukuri bahwa ini adalah Dies Natalis Fikom yang ke-64 dan menurut kami ini adalah satu pencapaian yang sangat luar biasa ya dari Fikom Unpad selama ini, dan harapan kami ke depan yang pertama tentu saja kontribusi Fikom untuk masyarakat khususnya dalam mencapai bermanfaatan dunia tetap dilanjutkan. Kita tahu banyak sekali produk-produk akademika dari Fikom Unpad. Harapannya masyarakat lebih jauh dapat merasakan secara langsung bagaimana produk akademika dan Fikom ini dapat bersama dengan masyarakat. Apalagi sekarang kita sedang mengalami banyak sekali permasalahan dalam masalah informasi dan komunikasi. Saya pikir Fikom Unpad dapat duduk paling depan untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Saya pikir ini salah satu Dies fakultas yang paling vibrant, yang paling lengkap begitu. Saya dengar ada kegiatan bersyukur, lalu ada kegiatan kesenian dan sebagainya. Saya pikir ini bisa menjadi contoh dan inspirasi untuk fakultas lain bagaimana kita memaknai dan khidmati hari ulang tahun satu fakultas sebagai modal untuk kita terus berkembang di masa depan. Dekan Fikom Unpad Dr. Dadang Rahmat Hidayat, di momen Dies Natalis diharapkan dapat menjadi momen untuk menguatkan keberadaan Fikom Unpad. Banyak isu yang harus menjadi kepedulian pakar dan ahli komunikasi, khususnya penguatan nilai kebangsaan. Tak hanya itu, dirinya juga berharap lembaga penyiaran semakin kuat dengan inovasi dan konvergensi. Ya, tentu setiap tahun kita memperingati Dies Natalis ya, dan hari ini yang ke-64 Fakultas Ilmu Komunikasi cukup tua ya, dan ini saya kira yang tertua ya di Indonesia. Nah, yang paling penting adalah maknanya. Maknanya adalah bagaimana kita bisa menguatkan keberadaan Fakultas Ilmu Komunikasi dengan berbagai aktivitasnya bagi bangsa. Oleh karena itu makanya orasi hari ini juga berkaitan dengan masalah kebangsaan. Banyak masalah-masalah isu-isu yang harus menjadi kepedulian bagi praktisi, akademisi komunikasi. Tentu juga bersama-sama dengan stakeholder lain, dengan media gitu. Hari ini juga kita berharap media bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk penguatan nilai-nilai kebangsaan, menyelesaikan berbagai masalah sosial, paling tidak mewacanakan masalah-masalah yang selama ini termarginalisasikan, masalah-masalah yang jarang diangkat, karena kita hiruk pikuk barangkali dengan masalah ekonomi, masalah politik, tapi masalah-masalah sosial khususnya terpinggirkannya masyarakat adat dan sebagainya, saya kira itu menjadi bagian penting. Masalah lingkungan juga menjadi masalah penting, oleh karena itu kami sangat concern terhadap masalah itu, dan momentum Dies ini adalah momentum yang baik untuk itu. Nah, oleh karena itu saya menyarankan bagaimana lembaga penyiaran yang bisa memosisikan dirinya dalam konteks konteks dinamika sosial melalui media sosial. Kita tahu isu terakhir televisi banyak menyuarakan berbagai hal ya, tetapi tidak mengubah arah politik gitu. Tapi begitu ada yang viral di media sosial, diamplifikasi oleh para influencer netizen, dan kemudian belakangan masuk media mainstream, saya kira itu kolaborasi yang indah gitu ya, kolaborasi yang indah untuk melihat bagaimana sebuah peristiwa sosial, masalah-masalah sosial ini bisa difiksasi, bisa diperbaiki untuk kepentingan bangsa. Ya, tentu kita berharap bahwa lembaga penyiaran adalah aset bangsa yang luar biasa. Jadi jangan biarkan ya lembaga penyiaran itu tenggelam
kemudian tertinggal. Nah, maka bagaimana juga menguatkan lembaga penyiaran sekaligus juga lembaga penyiaran sendiri memberikan kontribusi yang sangat kuat gitu ya, dengan inovasinya, kreasinya, tidak hanya atau konvergensinya. Kan saya kira penting bagi lembaga penyiaran untuk melakukan hal-hal yang terbaik dari sisi siarannya, dari sisi manajemennya, dan masyarakat bahkan pemerintah bertanggung jawab juga untuk terus bagi keberlangsungan lembaga penyiaran itu sendiri. Selain orasi ilmiah, dalam Dies Natalis ke-64 Fikom Unpad ini, dilakukan penandatanganan kerjasama antara Fikom Unpad dengan sejumlah institusi dan mitra, yakni Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, Corporate University Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, serta dengan Bina Teknik Pemukiman dan Perumahan. Dari Jatinangor, Sumedang, Tim Liputan melaporkan.